Silakan Bu Ida atau Bu Ningsih. Nggih, Pak, apa sudah bisa dimulai, Pak? Ya, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rasmian selaku pengawas Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Ibu pembina fiksi di sekolah, serta anak-anakku semua dari SMA Sederajat se-Kabupaten Lamongan yang saya banggakan. Sebelum kita mulai webinar pada sore hari ini, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam virtual kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bapak Ibu, di webinar kali ini nanti saya dengan Bu Farida akan berkolaborasi mengenai menggali sebuah ide dahulu dengan Bu Farida rekan saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sri Ningsih. Saya guru dari SMA Negeri 2 Lamongan. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi Bapak Ibu. Kemudian dalam hal kepenulisan mungkin saya masih harus banyak sekali untuk belajar. Saya masih mengeluarkan buku antologi saja beberapa, kemudian saya juga pernah membuat buku P5 dengan tema kewirausahaan dan alhamdulillah sudah ber-ISBN pada saat itu. Dan untuk menjadi pembina KIR maupun fiksi di SMA Negeri 2 Lamongan dimulai pada tahun 2001 Bapak Ibu. Jadi di webinar kali ini monggo kita semua di sini untuk saling bertukar pikiran, bertukar ide Bapak Ibu nggih. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit informasi dan kemudian kita saling berbagi pengalaman terkait bagaimana kita membimbing fiksi dari tahun ke tahun, perkembangannya itu seperti apa, begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum nanti kita lanjut, monggo rekan saya Bu Farida untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu juga. Monggo Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu Sri? Perkenalkan, saya Farida Handayani dari SMA Negeri 1 Lamongan. Saya tidak sehebat Bu Sri yang membuat buku dan lain sebagainya. Kebetulan saya hanya pembina ekstrakurikuler, kalau di SMA 1 itu namanya EKEM. Jadi saya hanya tahu sedikit, jadi mungkin nanti kita sharing-sharing saja, nanti kita belajar bersama ya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin saya ngomongnya adik-adik aja ya, biar lebih akrab. Jadi adik-adik peserta calon ini peserta fiksi nanti bisa belajar bersama, nanti kita sharing-sharing untuk persiapan fiksi tahun 2025. Karena sudah di-share screen oleh Bu Sri, monggo bisa dimulai saja nggih Bu Sri nggih. Nggih Bu Farida. Nggih, terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Di sini materi webinar kali ini yaitu mengenai menggali ide inovasi yang kuat. Jadi kalau kita dari tahun ke tahun pengalaman untuk fiksi maupun opsi nggih adik-adik Bapak Ibu bahwa namanya juknis itu biasanya keluar memang dari sekarang aja belum keluar nggih untuk juknisnya. Jadi kita bisa menggunakan juknis dari tahun sebelumnya Bapak Ibu. Nah, untuk apa? Untuk persiapan kita agar lebih matang untuk membuat proposal. Karena kalau kita menunggu juknis yang terbaru itu terkadang waktunya sudah agak mepet. Jadi kita bisa membuat patokan juknisnya itu tahun sebelumnya. Karena kalau saya lihat dari tahun ke tahun untuk fiksi sendiri,
Semoga untuk tahun ini tidak terlalu berbeda jauh ya, karena sekarang kan sudah berubah nama juga. Nah, untuk fiksi itu kemarin sudah dibahas sedikit oleh Pak Eding ya di webinar yang kemarin. Fiksi itu apa sih? Yaitu Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lomba ini bertujuan untuk membangun kreativitas dan inovasi di kalangan siswa dan mahasiswa. Jadi fiksi ini lebih fokusnya di kreativitas dan inovasi dalam hal kewirausahaan maupun bisnis. Nah, tema kita pada tahun yang kemarin, fiksi, itu merdeka berprestasi, talenta, wirausaha, menginspirasi. Kemudian tema khususnya, eksplorasi peluang penerapan ekonomi sirkular dengan semangat inovasi dan kreativitas wirausaha siswa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membuat sebuah proposal fiksi, itu tidak hanya kita mengacu pada di awal itu idenya apa ya, kita buat apa ya, tapi kita juga harus melihat tema Bapak Ibu. Jadi tema itu wajib kita pahami dan kita cermati. Jadi nanti judul kita itu tidak akan melenceng dari tema yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, menciptakan ide bisnis, nah ini menurut Beringer dan Ireland terdapat beberapa cara untuk menciptakan ide bisnis yang handal. Di antaranya yaitu brainstorming, focus group, dan studi pustaka. Nah, itu nanti kita fokus di 3 itu Bapak Ibu. Yang pertama itu menggunakan brainstorming. Nah, apa sih itu? Jadi kalau tekniknya menggunakan brainstorming itu kita bisa menuliskan semua ide-ide kita. Bahkan yang mungkin terasa aneh bagi kita dan mungkin belum terfikirkan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan langsung menilai dan menyaring, biarkan ide kita itu mengalir. Mengalir, kita tulis mungkin biar tidak lupa. Nah, kita tulis misalkan kita tiba-tiba terfikirkan, oh iya ya, kalau misalkan tahun sebelumnya itu saya dan siswa-siswa kami itu berpikir, iya ya Bu, di daerah Lamongan itu terutama kalau di depan sekolah kami, itu penjual es tebu itu banyak Bu. Nah, kok kita terfikirkan ampas tebu itu terus dibuat apa ya? Dibuang aja ya sama penjualnya. Nah, ide-ide seperti itu bisa kita tulis Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Jadi bisa kita tulis, nanti bisa kita kembangkan nantinya biar kita tidak lupa. Kemudian kita bisa menggunakan mind mapping. Nah, ketika kita menulis tadi ide-ide kita bisa menggunakan tekniknya mind mapping Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nanti kita akan berbagi ide dan pengalaman saya tahun sebelum-sebelumnya terkait ide-ide fiksi yang seperti apa sih yang mungkin belum terfikirkan bagi kita. Selanjutnya yaitu focus group. Nah, sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik dan berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Misalkan, adik-adik sekalian bisa ngobrol atau bisa berdiskusi dengan teman sebayanya, kemudian bisa mungkin dengan Bapak Ibu guru atau mungkin ada mentor atau ada kakak kelasnya, itu juga bisa. Jadi bisa dilakukan dengan diskusi. Kemudian diskusi dengan beberapa orang dengan latar belakang yang sama untuk menghasilkan suatu pendapat. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Bisa mencari informasi melalui studi pustaka, misalnya baca buku, baca jurnal, baca literatur, nonton film, YouTube, yang mungkin belum ada di pikiran kita atau dalam bayangan kita, oh ternyata yang lagi viral itu sekarang apa sih? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu jembatan untuk kita mencari ide. Seperti itu. Bisa mencari lewat internet, sekarang sudah semakin canggih ya. Kemudian perpus mungkin boleh, dan amati tren terbaru.
bisa melalui media sosial maupun berita yang lagi viral atau yang lagi in sekarang itu seperti apa. Kemudian biasanya ide bisnis muncul di saat kita serius mencari informasi, bahkan pada saat terlalu menikmati dalam proses pencarian informasi. Nah, pelajari bagaimana ide-ide besar muncul di masa lalu. Jadi ini ada beberapa produk dari siswa kami yang kemarin sudah pernah dibuat, Bapak Ibu. Selanjutnya, selain 3 tadi Bapak Ibu, yang pertama, dalam memunculkan sebuah ide bisnis itu kembali lagi ke tema Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mengikuti lomba fiksi, kita harus tahu temanya seperti apa, agar judul kita nantinya tidak melenceng pada tema. Kemudian, apakah ada isu atau masalah yang ingin diselesaikan? Misal tadi Bapak Ibu, saya dan anak-anak berpikiran, akhirnya hanya menjadi sampah saja untuk ampas tebu tersebut. Tidak ada kegiatan berkelanjutan untuk pengolahannya. Nah, kita masih terpikirkan bagaimana ya cara pengolahannya. Apakah bisa diolah untuk menjadi sebuah makanan? Nah, nanti kita sharing-sharing informasi Bapak Ibu dan adik-adik. Selanjutnya yaitu lingkungan sekitar. Apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar Anda atau di sekitar kita? Adakah peluang untuk bisnis lokal? Misalnya, ide kita yang kita buat itu tidak hanya seperti tadi, tidak hanya kita melihat bahwa oh, ada permasalahan ampas tebu ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tapi juga dilihat bahwa oh yang sekarang misalkan yang lagi ini tuh apa ya? Nah, misalkan kemarin itu kita berpikir oh ada yang namanya roti gembong Bapak Ibu. Nah, waktu itu adik-adik lagi viral-viralnya roti gembong. Nah, kita pada saat itu berpikiran bagaimana ya? Bisa nggak yang namanya ampas tebu ini dibuat roti? Jadi ada proses berpikir sampai pada titik itu. Kemudian temukan masalah dan kebutuhan, amati sekitar, apa masalah yang sering terjadi. Selanjutnya keahlian dan minat. Nah, misalkan adik-adik sukanya masak, atau sukanya menggambar desain, atau sukanya misalkan dalam bidang fashion. Nah, kan fiksi ini bidangnya macam-macam ya, adik-adik ya, banyak sekali bidang yang bisa kalian pilih sesuai dengan keahlian dan minat kalian. Selanjutnya ada tren dan teknologi, harus mengikuti perkembangan terbaru. Kemudian kita cari peluangnya di sana seperti apa. Riset pasar juga kita menganalisis pangsa pasar kita atau kebutuhan konsumen di sekitar kita itu apa sih yang paling berpeluang. Karena yang namanya wirausaha itu tidak hanya idenya unik, tidak hanya idenya itu belum pernah ada yang membuat, tapi juga harus bernilai ekonomis, artinya dapat terjual. Kalau makanan ya berarti makanannya harus enak. Artinya kalau kita menjual produk makanan itu kan kalau tidak enak juga siapa yang mau beli. Nah, seperti itu. Jadi harus bernilai jual. Seperti itu. Kemudian berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut gagal. Setiap ide besar awalnya mungkin tampak tidak masuk akal. Nah, dibutuhkan eksperimen dengan sudut pandang yang berbeda tentang asumsi yang sudah ada untuk menemukan perspektif baru. Nah, itu secara teorinya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk realitanya atau pengaplikasiannya? Nah, ini kita berbagi pengalaman aja nih Bapak Ibu dan adik-adik terkait fiksi itu seperti apa sih. Jangan menganggap susah dulu ya. Jadi semuanya itu bisa kalau kita mau belajar. Bapak Ibu guru sebagai pembina juga terus belajar, tidak berhenti. Jadi tidak hanya siswanya yang belajar, kami sebagai pembina juga terus belajar mengikuti perkembangan yang ada itu seperti apa. Nah, ini
Judul fiksi ini pada tahun 2023 alhamdulillah jadi finalis pada saat itu, namun belum rezekinya untuk menang. Jadi pada saat itu kami dan anak-anak kami, siswa kami yang saya katakan tadi itu berpikir bahwa oh di sekitar sekolah itu ternyata banyak ampas tebu. Nah, ternyata ketika kita tanya ke bapak penjual es tebu itu ya dibuang, Mbak. Artinya tidak ada pemanfaatan lebih dari ampas tebu tersebut. Maka kita berpikiran bahwa ampas tebu ini kira-kira bisa nggak ya dijadikan tepung. Nah, akhirnya kita buat tepung. Selanjutnya kita merancang produk dari tepung ini. Mau kita buat apa sih? Nah, pada saat itu yang lagi viral atau yang lagi in dicari anak-anak Gen Z pada saat itu, oh ada yang namanya roti gembong. Nah, pada saat itu kita berpikiran, oh bagaimana sih cara membuat roti gembul itu? Maka kita bereksperimen. Nah, bereksperimen membuat produk roti gembul tersebut dari ampas tebu. Seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil pada saat itu, namun kita masih belum berani untuk memasarkan atau apa namanya diuji cobakan atau ditesterkan karena yang namanya ampas tebu kalau orang awam atau orang kok ampas tebu kok dimakan ya. Nah, orang kan masih berpikir underestimate ya, artinya masih belum percaya apakah bisa dimakan seperti itu. Maka pada saat itu kami juga melakukan tes produk kami ini ke Dinas Kesehatan di Lab Kesda Lamongan. Apakah produk kami ini layak untuk dimakan seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya layak untuk dimakan. Nah, setelah kita cari literatur, oh ternyata ampas tebu ini kandungan seratnya tinggi. Nah, maka kita fokuskan, oh sekarang itu banyak anak-anak atau remaja-remaja atau orang yang pengen mempunyai badan yang ideal. Nah, akhirnya kita fokus pada pelaku diet. Nah, untuk penderita diabetes mellitus ini kenapa kok mengarahnya ke situ? Karena penyakit yang di Indonesia ini yang cukup banyak juga diderita itu adalah diabetes mellitus. Nah, produk kami ini kadar gulanya rendah, kemudian seratnya tinggi, akhirnya cocok untuk pelaku diet dan penderita diabetes mellitus. Jadi judul itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tidak hanya kita mencari keunikan, kemudian viralnya juga, misalkan kita membuat sebuah produk itu yang viral, tapi juga ada kebermanfaatannya seperti itu. Jadi manfaatnya untuk apa sih? Itu akan menjadi nilai plus. Jadi tidak hanya sekedar produk, kemudian bisa dijual karena rasanya juga enak, tapi juga ada kebermanfaatannya untuk apa produk ini. Seperti itu. Nah, itu contoh realnya Bapak Ibu yang pernah saya lalui dengan anak-anak seperti itu. Nah, pada saat itu memang kita memilih kan di fiksi ini ada dua ya adik-adik. Jadi ada plan, perencanaan, dan pengembangan. Jadi pada saat itu kita memilih yang pengembangan karena kegiatan ini atau produk ini sudah dijual seperti itu. Jadi tidak hanya planning tapi memang sudah diperjualbelikan. Di mana? Di media sosialnya anak-anak, kemudian ada di Shopee juga, kemudian di toko-toko di daerah Lamongan itu juga ditaruh di situ anak-anak. Jadi memang untuk pengembangan ini bandingkan dengan rencana itu yang kami alami, memang di pengembangan ini sangat-sangat banyak sekali detail yang perlu diselesaikan, laporan yang perlu diselesaikan seperti itu. Nah, yang namanya bisnis itu kan nggak berhenti nggih, adik-adik. Jadi harus ada pengembangan selanjutnya. Karena produk kami ini sudah terjual atau sudah melakukan penjualan selama beberapa bulan, akhirnya ada inovasi. Anak-anak berpikiran, Bu, kalau misalkan hanya original, kemudian ternyata banyak
sekarang kan banyak yang suka coklat, keju dan lain sebagainya. Gimana kalau kita variasi rasanya? Nah, jadi sudah sampai pengembangan seperti itu. Maka setiap ide bisnis itu di tiap titiknya itu harus ada inovasi lagi, dan inovasi terus. Biar apa? Biar tidak sampai kalah dengan bisnis-bisnis baru yang mungkin hampir sama dengan bisnis yang kita jalankan. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Dedek, ada yang namanya, ini siswa kami juga membuat Asiolera Almande. Nah, apa itu? Jadi biskuit atau cookies itu dari brokoli dengan topping almond, camilan sehat berkualitas tinggi. Jadi kenapa kok sampai berpikiran membuat ide ini? Pada saat itu mungkin saat ini juga ya banyak siswa-siswa itu yang depresi, stres, galau. Nah, seperti itu. Nah, mereka berpikiran bahwa apa ya, sekiranya makanan yang setidaknya menurunkan tingkat depresi itu. Nah, maka mereka mencari bahan-bahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ide itu bisa datang dari masalah, kemudian kita cari solusinya, atau misalkan dari yang sudah pernah ada tapi kita pengen inovasikan lebih. Jadi kemarin disinggung sedikit tentang ATMA, nanti tiru dan modifikasi seperti itu. Nah, ternyata mereka menemukan bahwa brokoli itu ada kandungan yang bisa menurunkan tingkat depresi di jurnal yang mereka cari pada saat itu. Nah, akhirnya terbuatlah atau dibuatlah judul seperti ini. Ini kemarin anak kami lolos sampai tahap 1 saja, tapi belum sampai tahap yang kedua untuk judul ini. Karena memang adik-adik perlu kalian ketahui, fiksi itu kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ketika sudah lolos tahap 1, itu dari Dewan Juri pasti ada saran atau kritikan. Nah, saran atau kritikan dari Dewan Juri itu wajib kita cermati. Jangan sampai ada yang tidak kita lakukan atau tidak kita kerjakan. Nah, itu sudah kita evaluasi di lembaga kami, memang ada beberapa yang terlewat dari saran juri. Maka produk ini sebenarnya menurut kami sangat bagus sekali, tapi terhenti pada tahap 1 saja, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedikit membahas mengenai tahap-tahapnya. Di tahap 1, di tahap 2, sampai nanti pada tahap 3 di final. Nah, itu nanti bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik cermati di Juknis. Itu sudah ada tahap 1 itu apa sih yang perlu dibuat. Itu ada yang namanya ringkasan eksekutif, kemudian sampai nanti pada ketentuan kertas dan lain sebagainya, sampai pada video ringkas sederhana durasinya hanya 30 detik. Nah, untuk pembuatan proposalnya seperti apa, itu nanti ada webinar selanjutnya yang akan dipandu oleh Bu Endang. Lebih detailnya Bapak Ibu nggih. Selanjutnya di tahap 2 atau proposal usaha. Nah, di sini juga sudah ada ketentuannya semua lengkap Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengerjakan aja sesuai dengan juknis yang sudah ada. Sampai pada lampiran, prototipe, video. Jadi tiap tahap itu Bapak Ibu dan adik-adik itu wajib bikin video. Walaupun di situ tidak diwajibkan, tapi kita harus membuat, karena video itu kan menunjukkan secara real seperti apa sih produk kita, seperti apa sih usaha kita. Jadi akan menjadi nilai plus bagi tim kita nantinya. Seperti itu. Selanjutnya tahap 3. Nah, tahap 3 ini yang final. Itu banyak sekali item-item yang perlu dipersiapkan, apalagi ada expo juga. Jadi menampilkan produknya seperti apa. Di Juknis semuanya sudah ada Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sekarang berpedoman dulu pada tahun kemarin, karena tahun ini kan belum ada.
biar nanti kita bisa memulai untuk membuat yang namanya proposal fiksi. Oke, cukup di situ dari saya Bapak Ibu. Monggo Bu Farida saged melanjutkan. Oke, terima kasih Bu Sri. Bagus sekali ini tadi bahasanya, mulai dari bagaimana meningkatkan inovasi, kemudian produk-produk dari Semada yang unggul-unggul sampai masuk ke tahap 1, nggih Bu Sri nggih. Jadi ini saya akan melanjutkan bagaimana untuk membangun ide. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini adik-adik masih semangat? Coba ditulis di obrolan. Masih semangat, semangat, semangat gitu? Ini ada orangnya atau sambil jalan-jalan ini? Ya udah, kita lanjutkan ya. Oh, oke, banyak yang kasih jempol. Berarti masih ada pesertanya. Ya, kita lanjutkan ya, adik-adik. Jadi, tadi seperti kata Bu Sri, untuk webinar kali ini mengacu pada pedoman fiksi tahun 2024. Jadi nanti kalau pedomannya tahun 2025 ini sudah keluar, mohon dibaca dengan cermat. Karena di situ sudah tertuang semuanya, mulai dari mekanismenya, mulai dari apa saja yang dilombakan, kemudian cara-caranya untuk menulis proposal, sudah ada lengkap dengan fontnya, spasinya, jumlah halamannya, sudah ada semua. Jadi nanti dibaca dengan cermat kalau pedomannya sudah keluar. Biasanya sekitar bulan Februari atau Maret ya, tidak jauh-jauh dari tahun kemarin biasanya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan yang dibahas Bu Sri. Kalau tadi adalah menggali ide dengan inovasi yang kuat. Nah, ini hampir sama. Jadi kalau bagaimana caranya kita membangun ide. Jadi kita membangun ide itu bisa bermacam-macam, ya. Dari hal yang sederhana itu bisa jadi ide. Contoh yang sekarang kita lihat di slide ini yaitu bisa melalui pengalaman pribadi. Jadi contohnya kemarin siswa saya itu ada adiknya yang alergi terhadap susu sapi gitu ya. Jadi pada waktu bersamaan bapak ibunya panen jagung yang berlimpah. Gitu. Jadi dia berpikir kira-kira ini mau dibuat apa ya? Bisa nggak jagung ini menambah nutrisi bagi adik saya gitu. Jadi dia menuangkan kreativitasnya, mencari literatur dan lain sebagainya, sehingga jadilah jagung itu menjadi, kalau inovasinya namanya red milk. Red milk itu susu dari jagung merah, karena pada waktu itu panennya jagung merah. Nah, itu berarti dia mendapatkan ide dari pengalaman pribadi. Bisa juga ide didapatkan dari minat atau hobi. Nah, kalau minat atau hobi, contohnya ada beberapa siswa itu yang suka informatika, utek-utek laptop ya, suka programming. Nah, ada beberapa kemarin yang membuat aplikasi namanya Akang Antar, semacam Gojek gitu. Nah, itu masih ada. Kalau kalian buka Play Store, kemudian ketikkan Akang Antar, itu masih ada, itu miliknya anak semasa. Bisa juga kan kalau hobinya menggambar misalnya, maka misalnya suka mendesain, nah itu bisa disalurkan untuk membuat suatu desain grafis, mengemas suatu kemasan yang menarik, nah itu bisa juga menjadi ide ya, yang menghasilkan. Kemudian yang ketiga, ide bisa dibangun dari penemuan secara tidak sengaja. Kita sering ya scroll TikTok atau medsos itu menemukan beberapa ide dari perusahaan-perusahaan besar yang ditemukan secara tidak sengaja. Contohnya apa? Coca-Cola, kemudian apalagi kecap Inggris, saus tiram, apalagi? Ada yang sepertinya ada suara-suara ini? Ada yang tahu apalagi yang tidak disengaja? Oh, enggak ada. Jadi apalagi ya, microwave. Nah, itu termasuk penemuan yang dilakukan secara tidak sengaja. Mungkin
bisa putus asa, kalau kok nggak jadi produknya. Oh, ternyata setelah dikasihkan ke customer, ternyata customer suka. Nah, itu bisa juga menjadi suatu ide yang menguntungkan ya, karena tidak sengaja menemukannya. Kemudian yang keempat yaitu pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Nah, ini contohnya kalau adik-adik mau lomba fiksi. Nah, ini kan penuh pertimbangan, mencari literatur, kemudian sharing pendapat dengan teman, dengan keluarga, dengan ahli. Nah, itu berarti pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Bisa juga dari media massa dan media sosial. Nah, ini sekarang lagi in ya. Kalau kalian cari produk, misalkan habis belanja ke Shopee, nah itu kan ada review customer. Nah, itu kan bisa melihat, oh produk apa ya yang disukai oleh orang-orang sekarang ini, apa yang nggak disukai, atau oh produk ini yang disukai remaja, ini yang disukai oleh orang tua. Nah, itu ya, itu bisa juga dari media massa atau media sosial. Tapi jawab kita. Atau bisa juga dari pameran. Pas jutek nggak ada ide yang mengalir. Nah, ini bisa pergi ke pameran. Di situ ada banyak sekali produk yang bisa menjadi inspirasi. Jadi kira-kira ini pameran ini tentang apa? Nah, itu bisa di ATM juga. Kemudian yang terakhir yaitu ide bisa dibangun dari keluhan orang sekitar. Itu nanti ada produknya ya, nanti saya kasih ada review produk dari anak-anak semasa. Bisa dilanjut Bu Sri? Terus Kemudian, kamu bagian apa emang? Ya, yang bawahnya yaitu ada karakteristik entrepreneur menurut presentasi kan nggak dari, bukannya dari dulu ya tugas presentasi ada yang membunyikan mikrofon ya. Apa? Jadi karakteristik entrepreneur ini merupakan apa ini sesuatu yang harus dimiliki kalau pengusaha ingin sukses. Jadi kalau ide sudah dapat, kemudian ini yang harus dibangun dari jiwa entrepreneurnya. Yang pertama yaitu passion for the business. Passionnya harus dibangun dulu. Jadi hasrat untuk berbisnis, untuk berwirausaha harus dapat dulu. Misalkan banyak produk, banyak idenya sudah banyak di kepala, tapi passionnya nggak ada, ya udah tetap jadi ide, jadi kepala ya. Jadi harus ada hasrat, keinginan dan passion, kesenangan untuk berwirausaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada produk atau customer focus. Jadi kalau berwirausaha yang pertama dan yang paling penting adalah produk dan customer ya, pelanggan dan produk dan pelanggan harus ada. Ada produk banyak tapi nggak ada yang beli, percuma juga ya. Kemudian pelanggan sekarang kan banyak itu, review-review kepuasan pelanggan ya, itu untuk menggali ide juga. Jadi review dari pelanggan itu bisa menjadi ide bagi pemilik usaha. Oh, pelanggan saya mintanya ini, makanya ada inovasi-inovasi baru itu karena ada review kepuasan dari pelanggan. Makanya pendiri Apple itu pernah berkata, komputer ini adalah sesuatu yang luar biasa yang pernah perusahaan kami hasilkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana barang ini bisa sampai sebanyak mungkin ke tangan banyak orang. Nah, itu pentingnya pelanggan ya. Kemudian yang ketiga adalah execution intelligence. Ini merupakan kecerdasan kecerdasan eksekusi. Jadi ide-ide di kepala banyak tapi malas untuk mengeksekusi, ya sama saja ya. Jadi harus ada kecerdasan untuk mengeksekusi. Eksekusinya macam-macam. Jadi membuat produk yang ada, membuat ide yang ada di kepala itu menjadi produk yang konkret. Di samping itu eksekusi yang lain eksekusi yang lain juga perlu, misalnya manajemen keuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tenacity despite failure. Ini intinya adalah tetap ulet meskipun gagal ya. Kadang ada orang usaha pertama itu kok sepi, sudah nggak mau jalan lagi. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau ingin sukses harus pantang menyerah. Jadi istilahnya ini adalah pantang menyerah. Ini adalah 4 sifat yang harus karakteristik yang harus dikembangkan oleh seorang entrepreneur.
Jadi untuk pantang menyerah ini memerlukan suatu kreativitas, memerlukan suatu inovasi. Jadi harus terus belajar dan berkembang. Bisa dilanjutkan, Bu Sri, slide-nya. Nah, untuk menggali ide, itu butuhnya dua ini, kreativitas dan inovasi. Jadi saya contohkan tadi, murid saya, kreativitasnya adalah bagaimana membuat jagung ini menjadi sebuah nutrisi bagi adiknya yang yang alergi susu sapi gitu ya. Kreativitasnya dia jalan melalui beberapa literatur, melalui beberapa tanya orang ahli dan lain sebagainya. Terbitlah suatu inovasi namanya tadi red milk, nah susu dari jagung. Nah itu berarti kreativitas itu proses memunculkan ide baru dan unik, itu namanya kreativitas, memunculkan idenya. Sedangkan hasilnya, produknya, itu berarti inovasinya, yaitu tindakan mempraktikkan ide-ide kreatif itu untuk menciptakan sesuatu, yaitu menciptakan nilai sejati. Jadi ini dua hal yang diperlukan agar ide terrealisasi. Kemudian usaha terus berkembang. Nah, untuk inovasi sendiri ini ada 5 sifat. Yang pertama yaitu penggantian, kemudian ada perubahan, ada penambahan, ada penyusunan kembali, dan penghapusan. Untuk penggantian ini berarti mengganti suatu produk atau jasa ya. Jadi mengganti, contohnya kalau dulu itu TV itu ya, TV tabung itu sudah kebutuhan masyarakat berbeda diganti dengan TV LED ya, atau HP sekarang sudah banyak inovasi-inovasi baru, itu berarti penggantian. Yang lama sudah tidak dilirik lagi oleh customer. Kemudian perubahan berarti seperti apa contohnya? Contohnya warung-warung atau kafe-kafe itu banyak sekarang ada layanan cepat antar ya, ada delivery itu, kemudian ada apalagi buka 24 jam, itu berarti keinginan berubah biar customer-nya tidak lari gitu ya. Itu inovasi-inovasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga penambahan, berarti dia menambahkan sesuatu ke produknya biar customer-nya senang. Contohnya sekarang adik-adik itu kan suka selfie ya. Jadi penambahan fitur pixel dalam kamera dan lain sebagainya itu selalu ada penambahan di situ. Itu merupakan satu bentuk dari inovasi. Kemudian penyusunan kembali, reconstruction. Kalau penyusunan kembali berarti merekonstruksi kembali. Kira-kira usahanya ini apa yang bisa membuatnya lebih berkembang gitu. Misalkan Misalkan pemasoknya terlalu mahal. Oh, ganti pemasok yang lebih murah, rantainya yang lebih pendek. Nah, itu bisa juga untuk penyusunan kembali dan lain sebagainya. Penghapusan. Apa contohnya penghapusan? Contohnya kalau misalkan dulu semuanya manual ya, sekarang dihapus, banyak yang pakai digital. Nah, itu berarti penghapusan. Itu merupakan salah satu bentuk dari inovasi. Kalau tidak mau berkembang, otomatis akan ketinggalan. Jadi harus terus berinovasi. Ini adalah 5 sifat dari inovasi. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa produk dari teman-teman semasa dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah hot vegetarian rendang. Nah, produk itu bisa ditimbulkan karena ada masalah ya. Jadi kita menciptakan sesuatu itu untuk solusi masalah bagi customer kita. Ini juga bisa menjadi dari pengalaman pribadi. Contohnya, kalau ini bapaknya suka sekali daging, tapi sudah tua, suka sekali rendang. Jadi alternatifnya biar kolesterolnya nggak naik. Nah, ada banyak jantung pisang di belakang rumah. Jadilah rendang dari jantung pisang. Nah, ini merupakan ide-ide yang dibangun dari pengalaman sendiri dan merupakan solusi dari masalah. Jadi produk kita itu tetap jalan kalau produk kita itu menjadi solusi bagi orang lain atau menjadi inovasi yang terus dicari. Yang kedua ini ada coffee code. Coffee code ini bagi pecinta kopi ya, pecinta kopi tapi mual, terus perutnya senep kalau habis minum kopi. Nah, ini alternatifnya pakai kopi dari biji alpukat. Nah, ini juga termasuk ide yang dibangun dari pengalaman pribadi.
Jadi suka kopi tapi nggak bisa minum kopi. Nah, itu berarti bagaimana ke alternatif kita untuk membuat kreativitas biar bisa tetap minum kopi tapi tetap aman di lambung. Nah, ini tetap jadilah ini produk Coffee Pot. Yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga ini iwak kali. Iwak kali ini serundeng dari mujair asap. Ini merupakan bisnis berjalan. Jadi alumni kita masih tetap jualan ini dan masih jalan. Ini awalnya idenya dari keluhan. Jadi tadi terakhir ada sifat-sifat ada ide yang dibangun dari berbagai macam itu. Yang terakhir kan ada keluhan ya. Nah, ini contohnya yang keluhan. Jadi di daerah utara, perikanan Lamongan daerah utara itu kan sumber perikanan terbesar ya di Lamongan. Pada waktu panen raya, surplus ikannya over capacity, nah itu harga mujair turun drastis, bisa 2.000 sampai 4.000 rupiah. Nah, petani-petani banyak yang mengeluh, ini bagaimana kok ekonominya jatuh sekali. Nah, ini dapat idenya dari keluhan-keluhan petani itu. Jadi dia membuat sesuatu yang tetap bisa mengangkat harga ikan meskipun tidak dijual dalam harga mentah. Jadi ini ide yang dibangun dari keluhan. Kemudian ada juga Enercon. Enercon ini black milk. Tadi saya ceritanya red milk ya. Red milk itu susu dari jagung merah varietesnya. Nah, itu kakak kelasnya sudah lulus, adik kelasnya berinovasi, membuatnya kembali, tapi dalam black milk. Jadi pakai susu jagung hitam. Jadi varietasnya pakai jagung hitam. Nah, ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang ATM tadi ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi itu bisa digunakan untuk perlombaan lagi. Kemudian selanjutnya ini ada lumbica. Lumbica, Bu. Nah, ini lumbica. Dari produk-produk yang saya sajikan, saya pikir untuk yang fiksi itu paling cocok yang ini. Jadi tadi Bu Sri itu mengangkat tema kalau di 2024 adalah ekonomi sirkular ya. Ekonomi sirkular itu konsep ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Jadi meminimalkan kerusakan lingkungan dan meminimalkan limbah. Jadi kalau Lumbica ini awal mulanya idenya dia jalan-jalan ke pantai utara melihat para nelayan itu menjual kerang hijau. Nah, di kerang hijau itu diambil dagingnya, kemudian kulitnya itu masih berserakan. Nah, dia berpikir, browsing, oh ternyata cangkang kerang hijau itu ternyata nutrisinya juga bagus sekali untuk kesehatan. Nah, terlintaslah ide bagaimana ini diinovasi membuat menjadi sesuatu. Jadi dia mengolah limbah cangkang kerang hijau itu menjadi tepung. Nah, dari tepung itu dia berinovasi, dibuat apa lagi ya? Masa kok tepung saja? Akhirnya dibuatlah lumpia. Lumpia dari kulit cangkang kerang hijau. Isiannya apa? Isiannya tetap sayuran tapi dipadu dengan daging kerangnya. Nah, ini kalau diangkat di fiksi ya lumayan bagus karena mengangkat ekonomi sirkular ya, meminimalkan limbah. Dan juga fiksi itu kalau saya baca-baca sukanya yang mengangkat kearifan lokal. Jadi kalau ini juga termasuk kearifan lokalnya Lamongan, banyak pantai kita yang di sebelah utara itu ya, itu yang menghasilkan kekayaan sendiri. Jadi biasanya sukanya kearifan lokal dan juga meminimalkan limbah. Tadi karena temanya ekonomi sirkular. Makanya adik-adik kalau keluar juknis di 2025 nanti dibaca temanya apa. Jadi kalau misalkan sudah banyak ide dari sekarang, banyak ide dari kakak pembina, kemudian dari jurnal-jurnal itu disesuaikan, dikerucutkan lagi kira-kira yang sesuai dengan tema apa, gitu ya. Kemudian Bu Sri, bawahnya, nah untuk lebih membuka wawasan kita tentang kira-kira produk apa sih yang menjadi juaranya fiksi. Nah itu bisa kita lihat ini. Ini adalah beberapa produk yang sudah menang di tahun-tahun kemarin.
Jadi sederhana saja. Jadi idenya itu ada di sekitar kita saja. Contohnya ini kalau ini bidangnya budaya, budidaya dan lintas usaha ya. Yang atas itu lintas usaha. Jadi dia hanya membuat apa ya, kayak laminating itu. Jadi kertas disemprot itu sudah tahan air, jadi sudah water resist ya. Itu hanya begitu saja produknya. Bahannya dari cangkang putih telur, cangkang telur ya maksudnya. Bahannya dari cangkang telur, hanya disemprotkan saja dia sudah bisa melaminasi, jadi seperti laminating. Ternyata itu seperti sederhana, tapi itu bisa menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua ini briket. Briket ini kalau di situ saya lihatnya dari ampas pabrik gula. Nah, kalau briket itu kan banyak ya, dari macam-macam. Nah, ini karena memanfaatkan limbah, makanya bisa ada nilai tambahnya. Jadi juri suka karena sesuai dengan temanya. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk yang bisnis berjalan ini. Jadi ini ada NIT itu semacam cacing, budidaya cacing dia. Budidaya cacing, kemudian nilai plusnya adalah dia setiap hari memberi makan burung, kemudian direkam. Dari hari ke hari suaranya makin merdu. Nah, itu bisa jadi ya. Padahal kita nggak tahu, rupanya burung itu kan sama semua. Nggak tahu itu burung yang sama atau burung kembarannya juga nggak tahu. Tapi menang ternyata. Kemudian yang bawah sendiri itu ada laundry. Ada bisnis laundry. Jadi dia membuat aroma laundry yang sangat wangi dari bunga-bunga kering. Kemudian dari bisnis kria. Jadi nanti kalau pedomannya sudah keluar, kalian lihat ya, bidangnya itu apa saja di situ. Kemudian pada waktu mendaftar jangan salah memasukkan bidang, misalkan desain grafis masuknya ke fashion ya, nanti belum sudah tereliminasi. Nah, ini untuk yang kria ini ada kerajinan dari tenun. Ini percanya tenun. Jadi tenunnya sudah nggak dipakai itu limbahnya itu disusun ulang menjadi tas-tas seperti ini. Ini masuk juga, masuk di kria. Kemudian yang atas itu kerajinan dari rotan dan limbah aren. Jadi limbah, memanfaatkan limbah juga. Jadi kebanyakan ini ekonomi sirkular, jadi pemanfaatan limbah. Ini yang masuk di final tahun kemarin. Jadi kalau mau lomba, idenya sudah banyak, sesuaikan dengan tema, kemudian jangan lupa memasukkan sesuai dengan bidang lombanya. Jadi nanti ada bidang lomba untuk SMA sendiri, kemudian untuk SMK sendiri ya, ada beda nanti. Kalau SMK lebih ke menjurus ke keahlian. Ada yang rencana bisnis, ada yang bisnis berkembang. Kalau untuk bisnis berkembang, nanti jangan lupa untuk melampirkan nota pembelian. Karena itu pasti ditanyakan juri, kalau bisnis kalian sudah berkembang. Next, Bu Sri. Kita ke menguji ide bisnis. Jadi kalau sudah dapat bisnisnya, sudah jadi produknya, nah ini harus diuji dulu. Kira-kira ini layak nggak dipasarkan, gitu ya. Yang pertama harus menguji kelayakan ide. Idenya ini misalkan kalau boga itu kira-kira layak dikonsumsi apa enggak, gitu. Nutrisinya aman nggak untuk kesehatan manusia. Jadi kalau untuk boga, hati-hati ya, jangan asal-asalan, misalkan coba-coba cari sesuatu yang manfaatnya belum pernah dikonsumsi, tapi coba-coba. Nah, kalau misalkan ada yang nyeleneh kayak tadi, kerang hijau gitu, nah lebih baiknya disertakan dengan uji lab. Nah, itu kalau misalkan untuk lomba-lomba selain fiksi mungkin nggak pakai uji lab nggak apa-apa, tapi kalau fiksi lebih baik dikasih uji lab ya. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT. Ini merupakan analisis dari S-nya itu strength, kekuatan dari produknya, kemudian W-nya weakness, kelemahnya apa, O-nya opportunity, peluangnya kira-kira apa, dan threat yaitu ancaman, pesaingnya bagaimana. Ini nanti saya lampirkan untuk contoh analisis SWOT yang kerang hijau tadi. Kemudian yang ketiga harus menganalisis biaya dan manfaatnya. Oh, biayanya sekian, labanya sekian, jalan nggak kira-kira produknya. Nah, itu harus dianalisis finansial ya, namanya analisis finansial. Kemudian yang terakhir adalah asumsi dan resiko.
Jadi setiap produk yang kita hasilkan itu selalu ada risiko di pasarnya. Jadi harus dianalisis dulu, kira-kira bisa jalan nggak dengan risiko sekian? Bisa jalan nggak asumsinya kalau sekian dengan risiko sekian, ya itu bisa dianalisis, bisa dijabarkan melalui harganya juga. Next, Bu. Kemudian ini adalah analisis SWOT tadi ya. Ini di PKWU Sekolah juga sudah ada. Nah, ini contoh-contohnya analisis SWOT. Jadi untuk yang kerang hijau tadi, untuk strength-nya terlalu cepat, Ibu. Jadi ini nanti dibaca sendiri ya. Nanti di-share analisis SWOT-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian ancamannya apa, peluangnya bagaimana. Gitu. Nah, bisa nanti dipelajari sendiri. Dari setiap produk beda. Tapi acuannya ini ada seperti ini. Next. Nah, kalau ide sudah ada, kemudian analisisnya sudah jalan, idenya sudah layak dipasarkan, layak diikutkan ke festival, maka tinggal menyusun konsepnya dengan jelas dan terstruktur. Konsepnya bisa mulai dari judul, latar belakang, masuk di deskripsi, kemudian ada target pasarnya, keunggulannya apa. Jadi poin keunikannya dicantumkan di keunggulan. Keunikannya apa sih produk ini, gitu ya. Kemudian rencana bisnisnya, masa depannya gimana jalannya. Nah ini nanti besok ini akan ada webinar sendiri ya untuk penyusunan proposal bisnis. Ini hanya sekilas saja. Nah, dari sini demikian yang bisa saya paparkan dan Bu Sri paparkan. Terima kasih. Mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang bertanya. Terima kasih Bu Farida. Itu tadi pemaparan dari kami, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Sekarang masuk di sesi tanya jawab atau kita sebut sharing aja nggih. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, diutarakan atau di-sharingkan di sini, silakan. Silakan adik-adik. Wah, sepertinya sudah punya ide-ide di benak adik-adik sekalian ini mungkin Bu Farida sudah. Ini sudah membayangkan, oh saya mau ini gitu ya. Iya. Monggo sakit kita sharing adik-adik yang mau Adik, kalau nggak mau mikrofonnya dibunyikan bisa di obrolan. Kalau masih malu-malu. Memang seperti yang disampaikan Bu Farida tadi, Bu, untuk perencanaan sama pengembangan itu memang beda sekali. Monggo Bapak Resmian. Oke, Bu Farida dan Bu Sri, pengalaman dari SMA 1 dan SMA 2 tadi, bagus sekali ya. Perlu saya eksplorasi tadi, terutama pada membangun ide yang terkait dengan tadi kalau dikatakan tadi dari imajinasi kah, dari pengalaman kah. Saya ini tertarik dari ini tadi, mengubah dari judul atau karya orang lain yang kemudian kita ubah jadi milik kita sendiri. Ini barangkali masih perlu didalami. Kira-kira Ibu berdua punya pengalaman hal itu, melakukan pembinaan seperti itu, seperti apa Bu Farida dan Bu Sri? Mungkin saya dulu ya Bu ya. Kalau saya kemarin itu
yang red meat menjadi enakon itu Pak ya? Ya, Ya. bisa ya. Bagus tadi. Bisa. Jadi kebetulan kakaknya sudah lulus dan adiknya ingin ikut lomba bisnis plan. Jadi kita modif, oh ini ada kakak yang melakukan penelitian tentang susu dari jagung merah. Sebenarnya bukan susu ya Bapak ya. Itu jagung merah, kemudian direbus, diperas. Jadi sarinya itu seperti soya gitu, seperti susu kedelai putih. Makanya kita sebut sebagai red milk. Ya, aslinya bukan susu, karena itu memang tidak mengandung susu, laktosa, bukan laktosa. Jadi karena hanya penampakannya seperti susu, makanya kita sebut sebagai red milk. Nah, karena kakaknya sudah lulus, adiknya mau ikut lomba, tinggal kita modif bagaimana ini menjadi sesuatu produk lagi, makanya kita ganti varietesnya dengan jagung hitam. Kan ada Pak, varietes jagung itu macam-macam, ada yang kuning, ada yang merah, dan ada yang hitam. Ternyata nutrisi untuk jagung hitam itu di atasnya jagung merah. Jadi nutrisinya 2 kali lipat dari jagung biasa. Ternyata bagus. Makanya kita buat suatu proposal baru gitu. Jadi produk baru dengan varietes yang berbeda. Cuman kandungannya ya lebih bagus karena nutrisi varietesnya lebih bagus gitu. Iya, itu yang saya tertarik Bu. Di bagian sini nih yang saya tertarik dan mungkin bisa dieksplorasi. Itu tadi menambahi, mengurangi, menginovasi tadi, mengubah tadi ya. Kalau tadi di sesi sebelumnya kan katanya ATM, Ibu tidak menyebutnya ATM sih, tapi ini adalah pengalaman yang sangat bagus. Dari pengalaman tadi Bu, apa yang ditambahkan tadi atau yang dikurangi? Jadi dijelaskan pada anak-anak itu saya ini asalnya judulnya seperti ini, diinovasi jadi judul baru seperti ini. Nah, pengalaman itu yang butuh dieksplorasi tadi, Bu Sri ya. Iya, Pak. Kalau di sekolah kami itu kemarin pernah membuat produk, kan sekarang itu lagi viralnya dimsum, makanan-makanan yang frozen seperti itu. Nah, kemarin itu anak kami berinovasi di lomba BMC pada saat itu, Bisnis Canvas, itu menginovasikan dari dimsum yang sudah ada itu kan mungkin yang apa namanya, yang sudah dijual itu ada udang, ada ayam, dan lain sebagainya. Maka kita mengangkat kearifan lokal pada saat itu. Jadi di Lamongan itu kan banyak produksi lele, maksudnya banyak orang yang budidaya lele. Namun di beberapa kepercayaan orang atau mitosnya orang Lamongan itu kan tidak boleh memakan lele seperti itu. Jadi kita mengangkat tema itu bahwa lele itu proteinnya sangat tinggi. Maka pada saat itu kita membuat dimsum yang terbuat dari lele, kemudian kita inovasikan atau kita gabungkan dengan lamtoro pada saat itu. Jadi alhamdulillah rasanya juga enak, dipraktekkan sama anak-anak untuk pembuatannya dan ditesterkan juga enak. Artinya produk yang makanan itu tidak hanya keunikannya, tapi ketika dikonsumsi itu juga rasanya enak, seperti itu, Pak. Jadi kalau tadi boleh saya simpulkan, Bu Sri, jadi produk lele sudah ada di Lamongan, ditambahi, diinovasi dengan ditambahi lamtoro, itu berarti menginovasi dengan cara menambah begitu ya Bu ya? Iya. Menambah variabel ya, menambah apa itu? Menambah bahan. Ya, menambah. Kira-kira ya. Oke. Ya, lanjut. Farida mungkin punya pengalaman yang lain. Ya, untuk proposalnya hampir sama sih Pak, cuma kita menggunakan varietes baru itu tadi yang kita masukkan. Jadi hampir sama. Jadi karena pengalaman di BMC, di bisnis plan, itu bagus, makanya kita tetap ajukan lagi, tapi dengan inovasi yang berbeda begitu. Iya, Bu Farida. Inovasi yang berbeda tadi, kalau tadi disampaikan oleh Bu Ningsih, produknya pecel lele ditambahi dengan bahan baru. Nah, di tempat Bu Farida dikurangi atau ditambahi atau restrukturisasi gimana? Di bagian mengganti, Pak, penggantian, ya. Oh, diganti ya. Gimana itu contohnya? 5 sifat inovasinya tadi kan ada
penambahan, penggantian, merekonstruksi kembali, dan lain sebagainya. Kalau saya penggantian dari jagung merah ke jagung hitam. Oh, jagung merah diganti jagung hitam. Ya, produknya sama ya Bu? Dengan produk aslinya ya? Iya, hampir sama. Cuma nutrisi jagung hitamnya ini ternyata 2 kali lipat dari jagung merah, Bapak. Artinya jadi masih aman untuk kita buat produk lagi. Jagung hitam gitu ya? Iya. Oke, bagus. Ini yang saya maksud, penjelasan ini yang saya maksud, mungkin anak-anak juga pasti punya nih pengalaman seperti itu ya, atau di sekitar rumahnya banyak yang produk seperti itu. Ditiru tapi kemudian diubah, ditambahi, dikurangi, direstrukturisasi gitu ya maksudnya ya Bu Farida dan Bu. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut diskusinya. Mungkin ada yang lain. Bu Farida, masih ada Bu Farida saya. Tadi yang terkait keluhan pelanggan Bu Farida, punya pengalaman nggak di SMA Negeri 1 atau Negeri 2 Buningsih? Yeah. Kan tadi ada keluhan pelanggan, kemudian bisa menjadi produk baru, itu seperti apa sih? Kalau tadi saya menjelaskannya keluhan dari warga sekitar, Bapak. Jadi keluhan dari warga sekitar, sekitar petani tambak ya, pada waktu panen raya, itu cenderung karena over capacity, itu harganya turun sangat drastis sekali. Jadi kalau biasanya harga mujair itu bisa 15.000 sampai 20.000, ini bisa sampai 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi tidak ada harganya. Jadi pada waktu itu semuanya mengeluh karena keluhan dari masyarakat itu, makanya timbul suatu ide baru, yaitu membuat suatu produk yang mengangkat perekonomian masyarakat, tetap terangkat tapi dengan produk ya tadi itu abon dari mujair. Jadi bukan mujair mentah yang utuh seperti ikan itu, tapi dibentuk sebagai dikemas. Jadi itu mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Gitu. Keluhan petani ya, keluhan karena ini ya. Kalau ya, keluhan pelanggan misalnya ada produk nih, ada air atau apa, oh ini rasanya tidak baik, kemudian bisa jadi produk baru seperti apa ya kira-kira Bu Ningsih mungkin? Jadi mungkin ini Pak, biasanya beberapa warung makan itu ada memberi review kepuasan pelanggan gitu ya. Nah dari review kepuasan pelanggan itu bisa menjadi ide baru bagi pemilik usaha. Oh ternyata customer-nya nggak suka begini, oh ternyata sukanya yang ini. Nah itu bisa menjadi suatu ide baru bagi pengusaha. Iya, iya. Ya, bisa ditambahkan Bu Sri, monggo. Iya, terima kasih Pak. Terkait keluhan, itu kita pernah riset, kita pernah terjun langsung pada saat itu di kawasan daerah Gresik dan Lamongan itu ada penjual otak-otak nih Pak. Pada saat itu kita berpikir, ayo riset ke sana deh. Kalau otak-otak itu kan hanya diambil dagingnya. Pada saat itu duri-durinya kan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Akhirnya kan dibuang saja. Nah, ketika dibuang dan pembuangannya itu tidak benar, maka akan menimbulkan bau-bau amis yang tidak enak juga seperti itu. Nah, maka pada saat itu kita melakukan sosialisasi juga ke penjual otak-otak bahwa oh ternyata tulangnya bandeng itu tidak dibuang saja tapi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kita pada saat itu berinovasi membuat keripik dari tulang bandeng. Produk kita pada saat itu milk fish bone chips. Jadi kita memanfaatkan apa yang tidak dimanfaatkan dari durinya tadi dibuang aja menimbulkan bau, hanya tidak ada nilai jualnya, kita buat bernilai jual, dan itu juga membuat penjual dari otak-otak itu tidak hanya membuat otak-otak, bisa saja menggunakan durinya itu untuk produk baru seperti itu. Intinya tadi pelanggannya tidak puas dengan rasa otak-otak ya. Kemudian Ibu melakukan riset ulang, kemudian jadi produk otak-otak baru ya Bu ya. Enggak Pak, jadi keluhannya itu lebih ke tetangga-tetangganya yang
bau dari bunyinya atau ya yang tidak dimanfaatkan dari bandeng tersebut. Nah, akhirnya pastilah membuat itu. dari tulang bandeng tersebut seperti itu. Oke. Sangat bagus itu. Jadi, tapi kalau boleh ditambah nih misalnya misalnya saya seorang yang suka transportasi umum nih, kemudian mau pergi ke Surabaya nih, ternyata nunggu di pucuk itu lama sekali tuh Bu Sri dan Bu Wida. Nah, keluhan saya, ya kok angkutan tradisional begini ya, naik bis ya, mau ke Surabaya aja nunggu di pucuk bisa setengah jam, padahal kalau setengah jam saya jalan sudah sampai Lamongan tuh. Misalnya tuh, kalau ada keluhan seperti itu, kira-kira ada produk jasa inovasi dari transportasi itu apa ya? Atau itu bisa ada contohnya Bu Sri? Mungkin anak-anak bisa nanti juga berdiskusi soal monggo dicermati. Kalau ini berarti idenya dari pengalaman pribadi Bapak. Seperti ceritanya Bapak Nadiem Makarim ya, karena setiap hari naik ojek ke tempat kerja, akhirnya tercetus ide membuat ojek. Nah itu berarti kan ya idenya tercetus dari pengalaman pribadi. Oh ya, kalau itu dari pengalaman pribadi ya Ibu ya. Ya. Oke, anak-anak bisa mencermati ini yang kita diskusikan. Ini kita sudah berdiskusi berbagai kasus tadi ya Bu Farida dan Bu Sri ya. Nah, memang dengan cara seperti ini kita akan bisa memberi contoh lebih banyak lagi nih. Coba ada nih teman-teman lain yang punya keluhan, punya contoh peristiwa, bisa didiskusikan di ruang diskusi atau langsung buka mic-nya, monggo. Lanjut aja Bu Sri Ningsih. Bu Sri atau Bu Vida mungkin menawarkan pada anak-anak. Monggo. Adik-adik mungkin ada yang bisa disaringkan atau sudah sangat paham sekali? Bu ya, mudah-mudahan paham sekali ya Bu ya. Jadi yang kita obrolkan tadi bisa jadi menjadi contoh. Ya. Ada lagi tadi SMA 1, SMA 2 dari contoh-contoh. Dan itu masih bisa di ATM lagi loh adik-adik. Masih bisa di ATM lagi. Pasti produknya Bu Farida dan Bu Sri Ningsih tadi yang sudah dilombakan pasti ada kelemahannya tuh. Nah, cari tuh kelemahannya. Kemudian buat produk baru yang buat lebih produk itu. Baru bisa. Iya, itu cara berinovasinya. Ini mencari ide begitu. Nah, sekarang ada aplikasi AI itu juga bisa menjadi salah satu untuk melakukan riset pasar, mencari ide baru. Nah, materi ini akan kita sampaikan nanti deh, jauh. Sekarang ya, biar kita penasaran tahu Bapak. Nah, disepil saja. Biar penasaran disepil saja. Disepil ya. Jadi sepilnya anak-anak kita akan menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu poe.com. Jadi teman-teman gunakan itu ya. Nah, kita di sana nanti kita bisa riset tuh. Riset pasar yang sudah teori yang disampaikan Bu Ida tadi dengan Bu Sri tadi itu bisa dapat dari situ. Kemudian kita bisa mengambil misalnya 10 jurnal, 10 judul fiksi yang sudah ada yang mirip-mirip, kemudian menggabungkan jadi satu supaya menjadi ide baru. Nah, meng-ATM tapi menggunakan alat AI. Nah, itu kira-kira sepilannya. Kalau dijelaskan di sini nanti tidak jadi ikut webinar berikutnya ya Bu Sri. Ya, adik-adik silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, silakan. Terkait mungkin sekarang adik-adik sudah punya pandangan, punya pemikiran, oh iya ya, kayaknya saya pengen bahas itu deh. Atau misalkan, oh ada permasalahan itu saya pengen cari solusinya. Jadi sebuah ide usaha misalkan. Monggo adik-adik. Bapak Rasmi nanti sampai jam berapa nih webinar sore hari ini? Kalau anak-anak sudah jenuh kita tutup aja. Santai jadi kita. Kalau
kita kan gitu. Ini sudah jenengan sudah 1 jam 27 menit loh, enggak terasa loh, Bu. 1 jam 27 menit berapa detik ini di hitungan sini kan terlihat di rekaman saya. Di rekaman ini sudah 1 jam lebih, kalau total 43, tapi yang sudah direkam tadi 1 jam 27 menit. Maksudnya kita genepi jero wong Jawa 3 menit lagi lah. Supaya 1 jam 30 menit. Ayo, Masih ada? monggo, Dek. Dari Kalau tidak ada, katanya closing statement kalau tidak ada. Saya cek dulu di Q&A dan ini di chat tidak ada, di Q&A juga tidak ada. Aman. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin Ibu Sri dan Bu Farida bisa closing statement. Sangat luar biasa materi pada sore hari ini. Saya sangat terinspirasi dari 2 sekolah luar biasa di Kabupaten Lamongan ya. Monggo di closing statement. Monggo Bu Farida, closing statement-nya adik-adik membuat ide sebenarnya bisa dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Tinggal tujuannya idenya untuk apa? Untuk dipasarkan atau ikut festival. Kalau ikut festival berarti sesuaikan dengan tema yang diangkat pada waktu ajang itu berlangsung. Gitu Bapak. Monggo Bu Sri. Terima kasih. Terakhir dari saya untuk adik-adik tetap semangat. Semuanya itu tidak ada yang susah kalau kita mau belajar dan berusaha. Semua itu tidak akan menjadi sulit kalau niat kita itu tinggi. Jadi adik-adik, fiksi ini jangan dianggap wah angel rek, wah susah sekali ini karena banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Tidak. Jadi harus kalian tekankan bahwa mengikuti ajang perlombaan apapun itu bisa asalkan ada niat yang tinggi. Nah, untuk terkait fiksi adik-adik untuk menggali ide yang sudah disampaikan Bu Farida tadi bahwa ide itu bisa berasal dari apapun, dari siapapun, dari lingkungan sekitar, dari permasalahan, dari literatur atau dari hal-hal yang kita lihat. Jadi jangan menganggap bahwa membangun ide itu susah dan lain sebagainya. Tidak, asalkan kita tahu, kemudian ketika kita sudah terpikirkan, kita catat, kemudian kita kaji, kita diskusi dengan teman kita atau Bapak Ibu guru kita, maka diharapkan nantinya judul yang kita peroleh itu judul yang bagus, yang unik, yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan tema yang diperlombakan. Dan jangan lupa selalu mengikuti juknis yang ada nggih adik-adik terkait fiksi ini karena mengikuti juknis artinya kita mengikuti peraturan dan diharapkan persentase keberhasilannya juga akan tinggi. Seperti itu. Terima kasih dari kami Bapak Rasmian. Bapak suaranya tidak terdengar, ngapunten. Oh ya, terima kasih Bu Farida, Bu Sri Ningsih, guru hebat dari SMA 1, SMA 2 di Kabupaten Lamongan. Ini SMA luar biasa di Kabupaten Lamongan. Dan hari ini telah menginspirasi kita semuanya. Saya juga sangat terinspirasi dari cerita-cerita beliau berdua hari ini. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Besok kita akan ketemu lagi. Teman-teman fiksi di jam yang sama. Teman-teman opsi di jam 12. Terima kasih banyak. Oh, masih ada yang raise hand ini. Saya tambahin enggak Bapak ini? Raise hand. Siapa tadi? Saya cek dulu siapa ya. Oh, bukan ditutup, berarti kepencet mungkin ya. Tepuk tangan Bapak. Ya. Tepuk tangan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat. Rekamannya saya tutup dan kita ketemu pada pertemuan besok di webinar berikutnya. Jangan lupa besok setelah kita punya ide, besok kita akan menyusun proposalnya. Bagaimana memulainya? Kita tunggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Farida, terima kasih adik-adik semua, Bapak Ibu. Selamat sukses.